Ayah. Maaf, untuk hal itu tak bisa ya, sayang. Ibu sudah menikah dengan Om Sagara, jelas Aisyah, ia harus berkata jujur pada anak itu agar bisa menerima semua yang tak sesuai harapan anak itu. Intan maunya ibu sama ayah. Intan yang terus merengek mencoba ditenangkan, Aisyah sama sekali tak melepas pelukannya meski anak itu meronta kasar karena kecewa. Dan sikap sabar Aisyah lagi dan lagi mengalahkan amukan Intan yang akhirnya lelah sendiri, percuma dirayu dengan segala cara kalau anak itu masih saja marah. Jadi yang harus dilakukan cukup diam sambil mendengar apa yang dikeluhkan Intan dalam pelukan. Tak semua harus kamu punya sesuai inginmu, nak. Percaya pada ibu ya, nanti Intan akan dapat ibu juga yang jauh lebih sayang pada Intan juga ayah, ucap Aisyah yang sudah berkali-kali mencium kening anak itu. Tapi maunya ibu Aisyah aja. Kan ibu udah ada Om Sagara, jawab Aisyah masih sabar karena ini adalah makanan sehari-hari baginya selama ia mengajar anak-anak, ada saja yang dilakukan para malaikat kecil saat sedang di sekolah. Omnya buang aja, Bu. Uhuk, uhuk. Sagara yang menunggu di kursi besi depan ruang rawat inap tiba-tiba tersedak, dan di keadaan tak sadar itu ia menerima minuman air mineral yang disodorkan padanya. Terima kasih, ucap Sagara yang setelah menerima ia langsung membuka dan meminumnya. Terima kasih. Mengizinkan Aisyah untuk datang menjenguk Intan. Sekalian lewat, jawab Sagara dengan ketusnya. Kalian mau pulang? Tanya Haris yang hanya dijawab anggukan kepala. Malas rasanya jika Sagara harus meladeni pria berkacamata itu jika tak butuh air minumnya. Cukup lumayan lama juga ia menunggu tapi hasilnya sang istri tak kunjung keluar, malah Sagara mendengar anak itu terus menangis yang sepertinya sembari mengamuk juga. Sepertinya aku percaya jika Aisyah sudah benar-benar menikah. Aku tak akan berharap lagi padanya, tutur Haris yang sepertinya akan belajar ikhlas. Baguslah, lagian emang kurang kerjaan banget ya nungguin istri orang. Bukan, begitu maksudku. Kamu harus paham posisiku yang mana mungkin percaya jika Aisyah sudah menikah sedangkan aku tak mendengar ia dekat dengan pria manapun. Lo tahu kalimat kun fayakun. Itulah yang terjadi antara gue dan Aisyah. Sepulang dari rumah sakit, keduanya kembali meneruskan perjalanan menuju ibu kota tempat di mana asal Sagara dan juga tempat baru bagi Aisyah. Tak banyak yang mereka obrolkan karena wanita bergamis merah muda itu nyatanya justru terlelap hingga mobil sang suami sudah masuk ke dalam garasi. Tak tega membangunkan, Sagara akhirnya memilih untuk menggendong Aisyah masuk ke dalam rumah dan berlanjut ke kamar mereka. Meski masih muda, tapi tenaganya bisa diperhitungkan apalagi tubuh Aisyah yang kebetulan ideal. Sagara meminta satu pelayan untuk ikut dengannya yang berguna membuka pintu kamar nantinya, karena tentu ia akan sulit jika melakukannya sendiri sebab kedua tangannya menopang tubuh Aisyah agar wanita itu tak jatuh. Cekle. Silahkan, Tuan. Apa Anda membutuhkan sesuatu lagi? Tidak, terima kasih, sahut Sagara yang masuk ke dalam rumah sedangkan pintu ditutup kembali oleh pelayan. Pegel juga ternyata, awas yang kalau bangun pokoknya kamu yang harus kerja keras, keke Sagara, otaknya tak jauh-jauh dari penyatuan tubuh yang membuatnya candu. Aisyah yang sudah berbaring di tengah ranjang dibuka flat shoes dan cadarnya hingga wajah cantik ayu keibuan itu terpancar jelas. Terima kasih sudah jatuh cinta padaku, bisik Sagara yang kalimat pernyataan itu terus saja terngiang di telinganya. Padahal sudah tak terhitung berapa banyak gadis yang mengungkapkan perasaannya. Sagara yang mencium kening dan bibir istrinya sekilas langsung turun dari ranjang. Ia buka jaketnya dan bersiap untuk membersihkan diri lebih dulu. Tapi ponsel yang baru ia raih dari saku membuatnya mengurungkan niat untuk ke kamar mandi. Data ponsel yang mati kini ia aktifkan kembali, dan muncullah beberapa notifikasi entah itu email, panggilan tak terjawab hingga ribuan chat di berbagai grup serta chat jalur pribadi. Mulai dari keluarga hingga teman-teman satu persatu dibaca dan dibalas meski singkat padat dan jelas. Tapi, ada satu pesan yang membuat Sagara membacanya cukup lama karena saking banyaknya, siapa lagi jika bukan Tata sahabat perempuan satu-satunya.
Kesimpulan dari semua chat itu adalah pertanyaan tentang perubahan Saga, di mana Saga dan ada apa dengan Saga. Tapi ada satu hal yang membuat Sagara akhirnya keluar kamar lalu menemui kepala pelayan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya wanita dewasa berkacamata tersebut pada tuan mudanya. Apa Tata datang kemari? Dengan siapa saja? Tanya Sagara langsung tanpa basa-basi. Iya, Tuan. Nona Tata sendiri mencari Anda, tapi saya sudah katakan jika Anda sedang ada urusan di luar kota, jawab kepala pelayan yang memang selalu bisa diandalkan. Gadis itu hanya berani ke rumah ini, ia tak mau mencari sampai ke kediaman Pradipta meski dekat dengan Momi. Setelah merasa lega, Sagara kembali ke kamar dan ternyata Aisyah sudah bangun. Wanita itu tersenyum dengan posisi menyamping, sangat berbeda saat terakhir Sagara tinggalkan yaitu terlentang. Sayangnya aku udah bangun. Tanya Sagara sambil naik ke atas ranjang, meski manja dan random tapi ia juga tahu kapan saatnya berbalik memanjakan istrinya meski ujung-ujungnya ia juga yang disayang-sayang oleh Aisyah. Udah, kamu belum mandi. Dari mana? Tanya balik Aisyah. Baru mau, tadi ke bawah dulu buat mastiin sesuatu. Ada apa? Apa ada masalah? Tanya Aisyah lagi yang mau bangun tapi ditahan oleh Sagara. Gak ada, cuma kemarin temenku datang, jawab Sagara yang mulai cari gara-gara dan langsung ditepis oleh Aish. Ada perlu apa? Datangi balik saja, mungkin penting. Aish memberi saran sambil menekan tangan pria halalnya itu yang ingin menyingkap gamis bagian bawahnya. Besok juga ketemu di sekolah. Aisyah yang kewalahan dengan perilaku suaminya pun pasrah. Ia biarkan tangan yang beberapa jam tadi fokus memegang setir mobil kini beralih meraba bagian-bagian sensitif miliknya. Kamu tahu gak? Tahu apa? Tanya balik Aisyah yang sedang mati-matian menahan geli. Aku tadi bisikin kalau kamu malam ini harus gantian kerja keras sebagai imbalan, terus kamu jawab iya. Imbalan apa? Emang kamu abis ngapain? Aisyah yang panik terlihat sangat lucu dan Sagara selalu suka itu. Aku kan abis gendong kamu dari mobil sampai kasur. Berat juga ternyata, pegel banget nih makanya gantian kamu yang harus kerja keras. Jelas Sagara dengan senyum penuh arti. Ya udah kalau pegel gak usah, kenapa aku yang harus kerja keras? Hei, curang banget. Cetus Sagara sedikit kesal pasalnya ia sudah mulai terangsang dengan permainan tangannya sendiri. Aku gak inget dan gak sadar, Saga. Tak ingin mie keritingnya diaduk-aduk oleh si Sostel, Aisyah pun kabur dengan cepat dengan cara berlari ke kamar mandi dan itu membuat suaminya berteriak frustasi tak ingin ditinggalkan. Sedangkan di dalam kamar mandi, Aisyah malah tergelak. Meski ia sudah mandi tapi rasanya tetap tak betah apalagi ada bekas air mata Intan di bajunya, hijabnya pun sempat menjadi lap untuk mengusap keringat anak itu. Satu persatu pakaian sudah berhasil dilepaskan, dinginnya air shower belum apa-apa rasanya sudah menusuk sampai ke tulangnya. Tapi, belum juga Aisyah memulai ritual mandinya suara gedoran pintu pun berhasil mengagetkan. Sayang, aku kebilet. Teriak Sagara yang cukup nyaring. Saya Aang. Ia tunggu, jawab Aisyah, semenjak ia mengatakan cinta, kini sang suami berganti nama saat menanggilnya dan ia suka itu. Meski sedikit kesal, Aisyah akhirnya mengambil handuk kimono untuk menutupi tubuh polosnya. Cek Le, apa sih? Tanya Aisyah saat Sagara masuk dengan tergesa-gesa. Aku kebilet, sahut Sagara sambil membuka pakaiannya dengan cepat lalu menarik tangan Aisyah menuju batap. Kok buka semuanya, terus ini mau ngapain ke sini? Tanyanya lagi yang bingung, karena harusnya Sagara ke klos duduk. Kan wadah halalnya, kamu.